Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas syarat wajib sholat, syarat sah sholat dan rukun sholat yang sebelumnya kita sudah mempraktikkan bacaan dan gerakan sholat. Ya, syarat wajib sholat itu diantaranya yang pertama adalah beragama Islam. Jadi harus beragamanya Islam terlebih dahulu, itu adalah syarat dari wajib sholat. Orang yang tidak beragama Islam berarti tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua baligh, artinya yang sudah cukup umur, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal, artinya sehat jasmani dan rohani, jadi sehat jiwanya. Bagi mereka yang hilang akal ataupun gangguan jiwa, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Yang pertama, yaitu badan suci dari hadas dan najis. Ya. Yang kedua, harus menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya. Aurat itu kalau memang perempuan, hanya yang terlihat adalah telapak tangan dan muka. Ya, kalau laki-laki, ya dari sampai lutut ya, tapi semuanya untuk sholat itu tertutup. Kemudian yang ketiga, berada di tempat yang suci. Tempatnya tidak boleh kotor atau terkena najis. Kemudian yang selanjutnya mengetahui waktu memasuki sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, maka itu syarat sahnya sholat. Seperti sekarang ini, sudah masuk sholat duha, maka kita sudah masuk syarat sholat. Kemudian yang kelima ya, itu menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak boleh sholat menghadap selain ke arah kiblat. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Nah, rukun sholat yang pertama, kita harus berniat dalam hati. Niat melakukan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat juga bisa dibaca secara lisan berdasarkan bacaan niat yang ada. Ya, bacaan niat umumnya mencakup nama sholat yang dikerjakan, jumlah rakaat, dan melakukannya karena Allah. Misalkan kita sholat subuh, maka saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi kalau bahasa Arabnya, sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbila kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, itu berdiri bagi yang mampu. Ya. Nabi SAW bersabda, sholatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu, kerjakanlah dengan keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping. Ini bagi orang yang sakit ya. Kemudian yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Pembuka salat adalah bersuci atau taharah yang mengharamkan ya dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir. Sedangkan yang menghalalkan kembali adalah salam. Jadi kalau sudah takbiratul ihram, tidak dibenarkan lagi kita berbicara ataupun melakukan aktivitas lain selain sholat. Tetapi setelah salam baru kita boleh melakukan aktivitas di luar sholat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. La sholata bi Fatihatil kitab. Jadi kita dalam melakukan sholat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Masuk di dalamnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu bagian. Jadi kalau kita meninggalkan bacaan Al-Fatihah dalam sholat, maka sholatnya harus diulang atau tidak sah. Kemudian yang kelima, ruku. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan pada orang yang jelek sholatnya, sampai ia disuruh mengulangi sholatnya beberapa kali karena tidak memenuhi rukun. Kemudian rukulah dan tumak ninah ketika ruku. Jadi ketika ruku kita harus bertumak ninah. Ya. Bertumak ninah itu tenang, santai, tidak terburu-buru. Kemudian ya ruku tumak ninah itu santai tadi ya.
bangun dari ruku dan i'tidal. Jadi bangun dari ruku itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. I'tidal dan tumakninah ya. Tumakninah artinya tenang dan tidak terburu-buru. Ya, kemudian sujud ya. Sujud adalah kita menempel kedua telapak tangan ya, kening, hidung, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri, dahi dan hidung itu harus menyentuh tempat sujud. Nah, bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya 3 kali. Kemudian tumakninah. Nabi SAW bersabda, kemudian sujudlah dan tumakninah ketika sujud, lalu bangkitlah dari sujud dan tumakninah ketika duduk, kemudian sujud kembali dan tumakninah ketika sujud. Jadi harus pelan-pelan ya, tidak buru-buru juga. Kemudian duduk di antara dua sujud yang 11. Pada setiap rakaat setelah sujud pertama harus melakukan duduk di antara dua sujud sebelum sujud kedua. Duduk di antara dua sujud juga dilakukan dengan tumakninah. Bacaannya Robbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, itu adalah bacaan di antara sujud dan tumakninah ya. Kemudian duduk tasyahud akhir ya di rakaat terakhir sholat, setiap orang harus melakukan duduk tasyahud akhir sebelum salam. Ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dengan bacaan tasyahud akhirnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian membaca sholawat Nabi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah selesai itu baru kita mengucapkan salam ya ke kiri dan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Jadi itu adalah rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana kalau seandainya ada rukun yang tertinggal? Sholatnya diulang. Tetapi kalau lupa ya rukun, maka kita harus sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian niat kalau dari sholat, dan yang terakhir adalah tertib. Apa tertib artinya? Mendahulukan, berdasarkan urutan tanpa melewatkan salah satu bagian daripada sholat. Nah, itu adalah tertib ya. Karena sekalian yang Bapak cintai, yaitu adalah rukun. Nah, bagaimana dengan gerakan sholat ya? Dan gerakan sholatnya bagaimana yang kita lihat? Ya. Lihat di sini gerakan sholat ya. Nah, gerakan sholat kita lihat di sini. Ini gerakan sholat. Kita lihat di sini gerakan sholatnya. Ternyata kotoran masih menempel, tapi ya sampai bersih. Oke, terima kasih Ananda Zafira. Pertama ya, baca surat Al-Fatihah. Petunjuk kita di. Nah, ini adalah gerakan sholat ya. Kita lihat nih. Gerakan sholatnya. Kalau lebih, boleh saja tidak apa-apa. Karena mungkin Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap semangat. Dan puasanya juga tetap full ya, 1 hari. Baik, materi pada kesempatan ini
setelah berwudu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Soimun, ya insya Allah kita akan menyampaikan materi sholat ya. Ya untuk kelas 2 mungkin sudah ada materinya ya yang sudah kita pelajari. Kita langsung ke bacaan dan gerakan sholat saja. Ya nanti kita lihat videonya bagaimana tata cara kita melakukan sholat. Yang pertama yang jelas, yang pertama kita harus menghadap kiblat dulu ya. Setelah berwudu, syarat sahnya sholat, berwudu terlebih dahulu. Kemudian nanti kita setelah berwudu, berdiri menghadap dan niat ya. Niatnya sesuai dengan sholat yang kita lakukan. Sholat duhur, sholi fardo zuhri, arba rokaatin, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Baru kita angkat. Ya setelah takbir, takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah ya. Yang pertama bacaan doa iftitah dulu. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian lanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah selesai bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat, baru nanti melakukan itu ruku ya. Ruku dengan bacaannya, kalau ruku subhana rabbiyal. Nah, ya bacaan ruku adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, ini ruku Allahu Akbar. Bacaannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Berapa? 3 kali ya bacaannya. Pandangan harus ke tempat sujud. Nah, pandangan ke tempat sujud ketika sholat. Kemudian tangannya ya, telapak tangan ke lutut ya. Nah, kemudian setelah ini bangun, ya kemudian bangun dari ruku ya, namanya itidal. Bacaannya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du dengan tumanina. Baru sujud Allahu Akbar ya. Bacaannya ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, semua anggota sujud dari dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua jari kaki ya itu harus menempel tempat sujud ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Bacanya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian gerakan tahiyat akhir. Nah, itu kalau rakaat terakhir ya. Kalau memang rakaatnya 2 rakaat berarti kita berdiri lagi. Ya, rakaat keduanya baca Al-Fatihah, surat pendek, kemudian ruku, bangun dari ruku, itidal tumakninah, sujud lagi, ya, kemudian duduk di antara dua sujud lagi, kemudian
At-tahiyat. Bacanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ketika mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka telunjuk kita tunjukkan ya ke arah kiblat. Nah, kemudian selesai dari bacaan at-tahiyat ya. Innaka Hamidum Majid, dilanjutkan salam sebelah kiri dan ke sebelah kanan ya. Dan ucap ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu ya. Persis itu nanti pipi kita kelihatan dari belakang ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan dulu. Kemudian dilanjutkan juga salam ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dipastikan kita terlihat pipi kanan dan kiri itu. Nah, sudah selesai sholat kalau sudah membaca salam. Kemudian kita berzikir sebagaimana zikir setelah sholat. Ya, demikian anak-anak sekalian untuk materi syarat sah sholat, rukun sholat ya, dan juga gerakan dan bacaan sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.